Sa'ban adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya taat. Beliau tidak pernah dia pada saf belakang. Dia tetap saf kanan, sebelah kanan sana. Dia jadi jemaah. Rasulullah imam. Dia di sana. Walaupun Rasulullah menghadap ke depan, tapi dia tahu siapa sahabat-sahabatnya yang tidak datang. Hebatnya Rasulullah. Nah, inilah terjadi saudara-saudara jemaah rahimakumullah pada suatu waktu subuh. Pada waktu subuh, Rasulullah itu bertanya kepada para jamaah, ya Fulan, iya, si Sa'ban mana? Aku tak ada, aku nampak. Oh iya ya, biasanya duduknya tuh di sudut. Di sudut tempat anak batu bara juga tuh. Nah, begitu tidak ada, Rasulullah itu kalau udah siap, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Waktu zikirnya dia berbalik arah, dihadapin jemaah tuh. Dijawablah oleh sahabatnya, enggak ada dia ya Rasul. Yang lain diam semua. Ada yang satu di sudut sana mengatakan, ya Rasul, saya dapat kabar bahwa beliau sakit kemarin. Kalau sakit yuk kita tengok. Ayo kita kunjungin. Ayo kita silaturahim. Berjalanlah mereka selama 2 jam. 2 jam itu sekitar 10 kilometer. Berjalanlah mereka menujunya ke rumah Sa'ban. Sampai di sana apa yang terjadi? Yang kejadian yang luar biasa, mereka tidak ketahuan. Saudara jemaah rahimakumullah, setelah sampai di sana, mereka mau masuk ke rumahnya Sa'ban, sang istri masih menangis-nangis. Masih lagi menangis. Menangis. Ditanya Rasul, kenapa kamu menangis? Dia sudah meninggal ya Rasul. Iya, kenapa? Tidak ikhlas, atau ada permasalahan, atau ada apa-apa. Akhirnya setelah ditanya istrinya itu, dia jawab, saya ikhlas. Saya tidak ada masalah sama beliau. Saya ikhlas ya Rasul. Tapi ada perkataan beliau yang saya tidak mengerti ya Rasul. Ada 3 yang dikatakannya. Pertama, laisal jadid. Kemudian limaza laisa kullu. Yang tadi limaza laisal jadid. Ini limaza laisa kullu. Limaza. Kemudian yang ketiga dia mengatakan limaza laisal ba'id. Limaza. Beliau pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah berhadapan dengan sang istri, dan juga setelah ditalkinkan, dan juga telah membaca Yasin, saudara jamaah rahimakumullah. Makanya kita mengharapkan kalau kita sakit, para kawan kita yang bisa baca Al-Quran, jiran kita, apakah itu Pak Haji, apakah itu Ustadz, kalau dapat kita panggil, tolong kita baca Yasin, supaya mendapat ampunan daripada Allah dan turun malaikat. Yasin dibacakan, jumlah Yasin tersebut 3.000 huruf. 3.000 huruf, 1 huruf aja turun malaikat dari langit 10. 10 kali 3.000, 300.000 berkumpulnya malaikat dan mendoakan supaya mati su'ul khotimah.
Jangan sibuk lagi kalau anak ya. Mau jemput dokter lagi nih, tanya ini ayah masih ini. Jangan. Nak, wudhu. Keponakan, duduk, baca wudhu. Baca Al-Quran. Itulah yang kita harapkan para jamaah rahimakumullah. Nah, kita waktu meninggal itu perlu sekali bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa kita mendengar talqin daripada kawan sahabat kita yang membantu kita. Itulah dia sahabat, itulah dia kawan, itulah dia sobat. La ilaha illallah. Kalau udah sekali itu ikut dia ya. Walaupun kita nampak dia bergerak aja pun udah. Kalau juga belum, ikutin la ilaha illallah. Apalagi dia mengatakan, aduh tak tahan aku nih. Jangan ngomong. Coba la ilaha illallah, minta bantuan kepada Allah. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Barang siapa yang mengucapkan akhir katanya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya intihi ajalina qaula la ilaha illallah ya Allah. Jadikanlah ya Allah hasil dari perkataan kami yang terakhir di permukaan bumi Allah ini ya Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Makanya di dalam kita zikir sholat itu jangan lupa kita walaupun 10 kali pun jadi kita bertahlil. Untuk apa? Ayah telah meninggal, emak telah meninggal, atok sudah meninggal, istri sudah meninggal. Makanya kita zikir kita sebelum doa minta kepada Allah. Supaya kita dapat mengirimkan kalimat tahlilan itu, pahalanya kepada emak dan ayah dan keluarga kita dan sahabat-sahabat kita. Itulah yang saya lakukan sekarang ini sejak tahun 95. Kenapa? Si orang hamba Allah, Ustadz, kenapa Ustadz mengatakan bahwa pancur emas itu betul-betul jatuhnya ke Hijir? Betul Ustadz, emas, saya tengok betul. Iya, Ustadz udah berapa kali ke Mekah? Ya Allah, apa saya jawab? Diam saya. Setelah diam, baru saya jawab, saya belum pernah. Dia tadi udah berapa kali katanya, belum pernah saya sholat di Masjidil Haram, belum pernah saya mengunjungi Masjid Al-Haramain, belum. Oh begitu ya Ustaz ya. Rupanya pendek umur mereka. Mereka lebih muda dari saya jauh, suami istri. Jadi ngomong Ustaz, bagaimana kalau Ustaz ke sana, ke Mekah? Tak ada bu, duit nggak ada. No money, no, nothing. Maafi fulus. Oh iya. Bu Haja, kalau saya ke Makkah Al-Mukarramah, saya bisa kuliah di Al-Azhar. Ijazah saya bahasa Arab. Saya fakultas tarbiyah, jurusannya bahasa Arab. Kalau ongkos sekarang ini kita dengar 9 sampai 10 juta, kalau saya berangkat melalui via dan saya kuliah 1 tahun di sana di Al-Azhar, maka pada musim haji saya berangkat itu cuma cukup 1,5 juta. Hah? Iya itu Ustaz. Iya. Saya telepon kawan saya. Iya bang, berangkatlah bang. Iya bang, berangkat bang. Kami alhamdulillah udah sekian kali haji bang. Ayo bang. Akhirnya dapat rezeki. Sedangkan saya sudah punya anak pada waktu itu. Sudah punya anak 8. Dan saya pada waktu itu beritanya ini puncaknya dari PT Arun. Kami di ceramah dulu di PT Arun sekian tahun lamanya, alhamdulillah. Berangkatlah saya sendiri ke Al-Azhar, Kairo.
Tepat waktunya menunggu beberapa hari aja masuk ikut kuliah. Saya udah punya anak di kampung. Saya memikirkan, tapi itu tanggung jawab mereka semua. Jemaah rahimakumullah. Akhirnya tiba masa musim haji, berangkatlah saya dan kawan-kawan ke Sungai Nil. Satu anak anak kebun kopi sana, yang satu yang punya travel di sini, saya lupa namanya. Itulah kami bertiga. Jadi kami dengan satu maktab dengan orang Cina. Akhirnya kami ambil beg kami pindah. Nah, ini saudara-saudara sekalian. Kemudian alhamdulillah, begitu pulang alhamdulillah, senanglah hati orang yang mendanain tadi, orang yang bersedekah tadi. Orang yang bersedekah itu Masya Allah, tazidu fi amwalihim, makin tambah senang kehidupannya. Orang yang bersedekah bukan menjadi kurang, bukan menjadi miskin. Orang yang bersedekah itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sedekah kita itu dalam keadaan susah, duit kita yang ada di kantong cuma 200. Kawan kita itu butuh 100. 200 ini cukup pada tanggal sekian nanti. Tapi karena dia memang mau beli beras, akhirnya kita kasih. Itu lebih berbeda perkembangan rezeki kita, saudara jamaah rahimakumullah. Tazidu fi amwalihim, tazidu fi amwalihim. Sedekah. Hebatnya sedekah itu. Tak berapa lama meninggallah dia. Meninggal dia tinggal sama saya. Afdhalu zikri fa'alamannahu la ilaha illallah. Pemikiran saya. Udah siap sembahyang, mau berdoa tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. InsyaAllah 100. Siapa yang mau memberi dia sedekah orang yang selama hari ini pun dah lupa sama dia. Tapi karena orang sudah berjasa sama kita tetap mendoakan dia. Mudah-mudahan dilapangkan di alam kuburnya dan selamatkannya anak-anaknya yang sekarang, amin ya rabbal alamin, dan dimurahkan rezekinya. Nah, ini saudara jamaah rahimakumullah. Kirim. Tidak sempat kami Ustaz, kami mau cepat 10 aja. Afdhalu zikri fa'alamannahu la ilaha illallah hayyul mawjud, la ilaha illallah hayyul maqsud, la ilaha illallah hayyul baqi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah 3 kali pun jadi. Bukan main besarnya bantuan itu, saudara-saudara jamaah rahimakumullah. Nah, inilah yang terjadi kepada saudara kita, kepada Sa'ban. Sa'ban itu orangnya baik, alim, rajin, dan sahabat Rasul. Jadi Sa'ban itu, saudara jamaah rahimakumullah, orangnya hidupnya sederhana. Tak ada yang kaya sahabat Rasul, terkecuali Utsman, Abu Bakar. Itu tidak tahu berapa kekayaannya. Sama dengan boy yang ada di oligarki sekarang. Bagaimana bisa menang. Takabur, Masya Allah. Demikian ya saudara jamaah rahimakumullah. Pada suatu waktu Sa'ban ini didatangi oleh tamu. Begitu tamu datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka pintu, disuruh masuk. Kenapa? Apa? Bagaimana Pak? Apa yang perlu saya bantu? Itulah kalimatnya. Apa yang perlu saya bantu? Kami kebetulan sudah 2 hari 3 malam kami nggak ada makanan di rumah. Anak, istri saya itu dalam keadaan kelaparan. Mereka dalam keadaan kelaparan. Jadi saya mau cari-cari rezeki. Oh, istrinya lagi mempersiapkan makanan yang sudah terhidang. Makan mereka itu udah jelasnya roti. Akhirnya dia potong rotinya, dia kasih kalau kita namanya buncis-buncis sayur-sayurnya, dan dia kasihkan. Istrinya nggak tahu. Waktu makan baru mereka tahu. Oh iya, abang sedekah kan ya bang? Iya sayang.
Mereka itu udah 2 hari 3 malam. Kita nggak ada merasa 2 hari 3 malamnya. Kita makan. Iya. Waktu meninggalnya itu ditunjukkanlah kepada dia makanan yang belum pernah dimakan oleh manusia biasa, walaupun sang raja sekalipun belum pernah memakan makanan yang demikian. Kita tidak. Lobster aja nggak pernah makan. Saya bagaimana mau makan lobster? Di Malaysia 1 ekor 1 juta, kalau berdua sama istri 2 juta. Bagaimana? Itulah makanan yang paling terenak ditunjukkan kepada dia. Makanya dia menjawab, limaza laisa kulluh, limaza laisa kulluh, limaza laisa kulluh. Kenapa enggak semuanya aku berikan? Kenapa hanya separuh aja? Kenapa? Why? Why about that? Kenapa demikian? Masya Allah. Satu ya. Baik, saudara jamaah rahimakumullah. Kemudian Sa'ban ini teringat kepada kawan. Kawan yang sudah lama tidak pernah dia jumpain. Dia pun udah lupa. Lupa kepada kawannya. Kita ada juga kawan kita lupa kita itu. Rupanya kesusahan dia. Ada. Begitu dia datang pada suatu tempat, menanyakan di mana tempat kawannya itu, dan setelah dapat berliku-liku, sampailah dia ke rumah kawannya. Betul-betul lah dia sudah sampai ke rumahnya, mengucapkan syukur kepada Allah. Ini saya minum berdiri dilarang oleh Rasul. Tapi saya terpaksa karena sudah haus sekali. Baik, saudara jamaah rahimakumullah. Begitu sampai rumah itu dimatiin lampu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak dijawab. Assalamualaikum. Enggak juga dijawab. Akhirnya dia ucapkan berkali-kali, makanya dia jawab, aku tahu antum Sa'ban. Antum Sa'ban? Nah, mana Sa'ban? Anak Sa'ban. Masya Allah. Kaifa Sa'ban? Kaifa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tayyib. Oh. Apa saudara jamaah rahimakumullah? Bukalah pintu kamu, karena sudah dekat. Kenapa saya di luar, kamu di dalam? Ini nggak enak, cara kita nggak enak. Nggak ada persahabatan nampaknya kalau begini. Oh iya ya. Maaf Ban ya. Saban maaf. Lu nak maaf. Kenapa? Pemikiran kamu, bayangan pakaian saya ini nggak sama dengan pemikiran kamu. Kenapa? Pakaian saya ini serba kurang. Sedangkan ini musim dingin. Saya merasa kedinginan. Oh, begitu. Sa'ban memakai baju 3 lapis. Biasa kalau di Arab, apalagi waktu 5 derajat, itu anak Indonesia nggak pernah mandi, ada yang 10 hari. Kalau saya 5 hari mandi, 5 hari tetap mandi. Berwudu, begitu berwudu, dilap terus. Makanya orang Arab, Filipin, lah, Indonesian. Oh, tayyib jiddan. Karena dinginnya, hanya beberapa orang aja, ada orang luar, orang Asia. Filipin, juga saya, itulah yang sembahyang subuh, karena kedinginan. Nah, ini saudara jemaah rahimakumullah. Kita kembali kepada Sa'ban tadi. Apa, bagaimana dia sama kawannya tadi? Akhirnya kawan mengasih tahu bahwa dia tidak punya baju. Lu dengan cepatnya, dengan tak sengaja, dia buka baju luarnya. Baju yang paling penahan dingin. Dia lepaskan. Haza malabis. Haza malabis. Inilah baju kau. Ambil. Khuz.
khuz. Masya Allah. Dengan malunya juga dan senang hatinya dia ambil baju itu. Masih di luar lagi Sya'ban. Dia pakai baju itu. Baru dia mengatakan kepada temannya, tafaddal, tafaddal, tafaddal. Saudara jemaah rahimakumullah, demikian persaudaraan, persahabatan mereka. Inilah orangnya yang modelnya. Apabila kita punya teman udah lama kita tidak datangin, kita jumpain dia, maka itu kita akan menjadi ahlus surga. Kawan kita yang udah lama kita kunjungin, itulah hasilnya silaturahmi. Silaturahim. Silaturahim itu menambah panjang umur. Silaturahim itu menambah rezeki. Silaturahim itu membuka kemudahan. Cuma kita kadang-kala masya itu kurang kita bersilaturahim. Ya, saudara jemaah rahimakumullah. Setelah baju itu dia kasih, pada waktu meninggalnya istrinya yang menangis tadi, tak mengerti aku apa yang disebutnya ya Rasulullah. Akhirnya saudara jemaah rahimakumullah, Allah membayangkan baju yang cantik, baju yang mahal, baju yang belum pernah dipakai. Saudara jemaah rahimakumullah, penguasa seorang pengusaha Amerika pada tahun 2002 itu saya dapat berita bahwa jasnya satu hari satu, setelah dia pakai kasih, besok pakai jas lagi kasih, pakai jas lagi kasih. Hebat dia, orang kaya. Nah demikian saudara jemaah rahimakumullah, begitu dia nampaknya pakaian yang belum pernah dilihat, dia mengatakan, limaza laisal jadid, limaza laisal jadid, limaza laisal jadid. Kenapa enggak baju yang baru? Kenapa baju yang kupakai ini kukasihkan sama dia? Kenapa? Makanya kita janganlah mengasih baju kepada anak-anak, apalagi anak SMA, anak SMP, anak yatim, anak miskin. Baju bekas anak kita, no. Jangan. Belikan yang baru walaupun harganya murah. Beli. Tazidu fi amwalihim, tazidu fi amwalihim. Allah akan ganti. Saudara jemaah rahimakumullah, ini suatu pengalaman yang tidak bisa saya ceritakan. Pertama saya datang ke Aceh, hanya membawa modal, betul-betul modal itu tempat nasi anak yang makan nasi lembek. Itulah yang sampai saya kemari. Tidak ada niat apa-apa kemari, hanya berjalan. Tapi pada waktu itu ditawarkan, why do you like to speak in PT Arun? Oke? I will try it. Anta turid? Alhamdulillah. Ini saudara jamaah rahimakumullah, dikasih Allah Subhanahu wa taala jalan rezeki sampai saya meninggalkan kota Medan dan saya tinggal di sini. Pada waktu itu di Medan 3.500 saya sekali ceramah. Tapi pada waktu itu 25.000 dari PT Arun. Lebih baik saya tinggalkan dulu ke sana ceramah di PT Arun. Alhamdulillah. Nah, saudara jemaah rahimakumullah, datanglah orang yang mengasihkan memang betul-betul buku bekasnya dia kasih. Alhamdulillah. Baju bekas, celana bekas, alhamdulillah. Tapi sekarang alhamdulillah saya bilangkan sama anak saya, I think you right man now. You right man. Anta ghaniyun jiddan minna. Kalau beli baju, jangan kasih bekas baju anak, belikan yang baru. Oke ya, oke. Saudara-saudara jamaah rahimakumullah, makanya kita supaya hidup kita lebih mudah, jangan tinggalkan 1.000 dinar.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Dari 3.500 ceramah ke 25.000. 25,000. One speakers, two speakers, 50, four speakers, 100,000. Why? Ini namun dabir Allah yuqaddir, manusia hanya merencana. Ketentunya dari Allah. Rencana untuk berjalan ingin untuk menengok PT Harun. Katanya ada sumbu panyot. Panjut, kami Melayu panjut. Kalau orang Aceh panyot. Hanya mau ingin menengok. Akhirnya tertinggal saudara jemaah rahimakumullah. Baik. Kasih tahu kode. Oke, komandan. Kasih tahu kode kalau sudah waktu. 7 menit lagi. Ya. Kemudian saudara jemaah rahimakumullah. Sa'ban ini orangnya ringan, membantu dan sebagainya. Pada suatu waktu dia ketemu si orang buta. Apa kata dia? Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Anta setarji? 6. Iya. Saya akan balik. Bisa. Syekh berjalan ke sana? Enggak bisa. Dulu ada pembantu saya yang menarik saya sekian kilometer loh Pak. Sembahyang subuh itu dia tidak pernah sekalipun meninggalkan sembahyang subuh itu. Tetap berjamaah dengan Rasulullah. Kalau begitu pulang ini bagaimana? Tak tahulah, insya Allah saya bisa ke sana. Biar saya antar. Diantarkannya sampailah ke rumahnya sendiri. Disitulah tangisan istrinya tadi. Limaza laisal ba'in. Limaza. Kenapa tidak jauh-jauh? Kenapa dekat kali kuantarkan itu? Sedangkan tempat dia berjalan itu udah jauh. Dah, cukup jauh. Tapi dia mengatakan begitu. Maka ditunjukkanlah hasilnya, pahalanya. Dia mengantarkan si buta tadi. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah. Itulah yang akhirnya saudara-saudara jemaah rahimakumullah, kisahnya Sa'ban. Dan kenapa orang tadi banyak menamakan anaknya Sa'ban? Ingin menjadi Sa'ban, orang yang alim, orang yang baik seperti sahabat Rasul. Tapi belum tentu juga kita namakan yang baik itu akan jadi. Tapi insya Allah kebanyakan jadi. Kita ini sekarang banyak yang lupa. Banyak meminta rahmat Allah. Apalagi rahmat Allah pada bulan Sa'ban ini, saudara jemaah rahimakumullah. Rahmat Allah. Rahmat itu artinya kasih sayangnya Allah kepada kita. Itu rahmat. Makanya tertulis di pintu masjid kita, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Apabila kita masuk disuruh, dianjurkan kita itu baca itu. Allahumma ftahli, ya Allah bukakan bagiku ya Allah. Rahmatik. Abwaba rahmatik, pintu-pintu kasih sayang. Orang yang masuk berdoa tadi sampai sekarang didoakan oleh malaikat. Doa-doa yang baik, kuat iman, mudah rezeki, diampunkan dosa. Kita sembahyang kita otomatis. Kita tinggal, kita masuk ke masjid dengan baca tadi, kita akan mendapat syafaat daripada doa kita. Cuma enggak mau kita berdoa masuk, enggak mau kita mendungak. Ustadz, belum hafal Ustadz, tulis. Enggak tuliskan, tuh ada anak muda yang duduk situ, tuliskan nak, bapak mata bapak enggak bisa lagi. Oh iya pak, ya tulis. Kurangnya doa. Rahmat Allah pun berkurang. Doa. Minta kepada Allah. Banyak yang akan kita minta kepada Allah. Rahmat Allah, kalau sudah diturunkannya, maka hidup kita insya Allah mendapatkan hajjam mabrur,
mendapatkan rukun Islam yang kelima, saudara jamaah rahimakumullah. Nah, itulah kisahnya, di antara lain Sa'ban tadi, dan dalam kehidupan saya dengan mengamalkan antara lain doa 1000 dinar. Doa 1000 dinar itu apabila kita baca, insya Allah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak doa-doa yang lain yang bisa kita pakai untuk mudah rezeki. Orang yang sembahyang subuh, siap azan kita sunat dulu, udah sunat baru sembahyang subuh berjamaah. Tapi kita sembahyang sunatnya Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di rakaat pertama. Surahnya Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak. Sampai selesai. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Yang kedua, waladdallin. Usahakan 6. Jangan pendek-pendek. Udah peraturan kasih Allah. Surat Al-Baqarah surat yang hebat. Surat Al-Baqarah surat yang paling hebat. Kehebatannya lain dengan suratnya Yasin. Setelah habis baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan seterusnya. Baru kita at-tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah sudah, para malaikat mendoakan, mudahkan rezeki orang yang sembahyang sunat subuh tadi. Yang membaca yang pertama surahnya Alam Nasrah, yang kedua Alam Tarokai. Baik Bapak Saudara, kita sudah masuk waktu insyaallah. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang tepatnya. Saya mohon maaf. Insyaallah kita waktu sembahyang sudah masuk. Lebih kurang demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma zidna ilman nafi'an. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.